Ya, oleh karena perhatian dan doa saudara, saya semakin hari semakin sehat, walaupun yang saya rasakan kaki ini berat, saudara. Jadi kaki ini berat. Jadi saya sulit ya untuk memuji Tuhan seperti biasanya. Kaki ini merasa berat ya. Masih kebas, geringgingen, dan saya pakai untuk jalan-jalan saja ya. Kemarin 2 hari pas pulang itu sudah sehat, tapi 2 hari malah agak pusing. Hari Kamis ketika ibadah di tempatnya Pak Petrus, saya sebenarnya tidak yakin ya, tapi puji Tuhan saya melayani Tuhan sampai tuntas. Ya, sudah 4 kali kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang beribadah kepada Tuhan. Ya, 4 kali kita mendengarkan firman Tuhan tentang beribadah kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur beberapa jemaat sharing saksi, Pak, saya sungguh diberkati ya tentang beribadah kepada Tuhan. Saya sungguh diberkati. Ibadah memiliki 3 pengertian. Sudah saya ajarkan, tapi akan saya ulang. Pengertian yang pertama diambil dari Roma 13 ayat 2, sudah saya terangkan, yang berarti yaitu liturgion. Ibadah seperti kita ini kebaktian. Ini adalah persekutuan orang percaya dengan Tuhan dan sesama. Ada yang mengatakan, Pak, saya enggak usah datang ke gereja karena saya di gereja bisa, saya di rumah bisa streaming, saya bisa setel YouTube. Memang kejadian luar biasa, COVID-19 itu membuat gereja ini harus menemukan berbagai cara. Para gembala mencari cara bagaimana supaya dapat menggembalakan, memberi makan domba-dombanya. Terpaksa ibadah dengan melalui streaming, ibadah melalui YouTube, itu terpaksa. Tetapi ketika keadaan sudah baik, kita pasti merindukan tidak di dalam kamar lalu setel video, tetapi kita merindukan datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Amin, saudara. Ya. Lalu arti ibadah yang kedua, yaitu dari kata latreia. Ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya sebuah kesalehan hidup, hidup yang saleh. Ditunjukkan di dalam ketaatan iman dan perbuatan, menggunakan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercacat celah. Lalu pengertian yang kedua, dari Yakobus pasal 1 ayat 27, kata ibadah di situ artinya tereskeia, katara, yaitu pelayanan kasih. Yaitu ibadah yang tak bercacat, itu mengunjungi yatim piatu dan janda yang kesusahan. Dari 3 kata ibadah ini, kita mengerti pengertian ibadah yang benar. Bahwa ibadah tidak hanya kebaktian, tetapi juga bagaimana menerapkan kehidupan kasih kita ini kepada diri sendiri, hidup saleh, hidup kudus, dan juga menerapkan kasih kesalehan itu kepada orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, yaitu pelayanan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pengertian itu berarti ibadah itu penyerahan diri kepada Tuhan. Mengabdi dengan sikap hormat. Memuliakan Tuhan. Dan akhirnya melayani Tuhan. Ibadah hanya bisa dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh
menyadari hidup saya karena Tuhan, lalu bersyukur. Wujud syukur yaitu beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibadah harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukan sebagai akibat dari pakewuh, gak enak, tapi kebutuhan pribadi untuk kita melakukan firman Tuhan. Ibadah yang ingin kita lakukan yaitu ibadah yang di mana kita ketika beribadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kali beribadah kita mesti menginginkan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Wujud berjumpa dengan Tuhan yaitu kita berjumpa dengan pribadi Tuhan lewat berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita diubahkan. Hidup kita ditegur Tuhan. Hidup kita dipimpin Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membimbing kita kepada jalan Tuhan. Namun ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan yaitu kita juga mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu setiap kali kita berdoa di rumah, setiap kali kita merenungkan kebaikan Tuhan, entah dimanapun, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, apa yang kita rasakan? Kita harus mengalami kasih Tuhan. Ya. Dan kasih Tuhan itulah yang kita butuhkan. Karena kasih dunia ini, karena kasih temanmu, kasih orang lain, itu hanya sifatnya sementara. Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjumpa dengan kasih Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Dengan derayan air mata. Dengan ungkapan perasaan. Dengan ekspresi. Dengan senyum. Ya, saudara kalau memuji Tuhan biasakan dengan senyum. Karena Tuhan benci umat yang bersungut-sungut. Ya. Setelah kita mengalami kasih Tuhan, lalu kita juga akan mengalami kuasa Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang mengubahkan hidup kita. Dari cara berbicara, ya, dari cara duduk, cara beribadah, cara mendengar firman Tuhan, cara saudara datang beribadah terlambat atau tidak, ya, cara saudara mengasihi orang lain, cara saudara memperlakukan orang lain, ya, itu mesti berubah. Oleh karena itu ibadah itu akan membawa perubahan hidup kita. Pada bagian yang ketiga ini, keempat ini, kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Dari sini kita akan melihat 4 kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan ibadah. Mari kita baca bersama-sama, ya, sampai telinga saudara sendiri mendengar. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya, Bapak Ibu, ini firman Tuhannya sedikit teologis karena saya akan mengeksposisi bagian firman Tuhan ini sesuai dengan teks latar belakang dan nanti akan kita terapkan. Ya, Paulus itu menulis surat kepada Timotius,
anak rohaninya. Tentang bagaimana dia harus menata jemaat di Efesus. Ini jemaat yang masih baru, masih bertumbuh, tetapi jemaat ini terancam oleh adanya ajaran-ajaran sesat yang berusaha melemahkan Injil. Makanya sebagai orang tua rohani, Rasul Paulus memberikan pesan-pesan kepada anaknya Timotius. Karena Timotius masih muda. Ya. Dan pesan ini sekaligus juga ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan Timotius di dalam menegakkan Injil di jemaat Efesus yang masih muda ini. Makanya tugas yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius dengan jelas yaitu apa? Melawan ajaran sesat. Saya ulangi lagi, melawan ajaran sesat. Ajaran sesat yang di mana? Ajaran sesat yang baru berkembang di Efesus waktu itu. Ini. Makanya dengan melawan ajaran sesat ini diharapkan jemaat di Efesus bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik, sekaligus menunjukkan bahwa Timotius, anak rohaninya itu adalah pelayan Kristus yang baik. Saudara, apa yang perlu kita belajar dari ayat ini? Perhatikan dengan baik. Rasul Paulus dengan jelas menunjukkan ciri-ciri ajaran sesat yang sedang berkembang di Efesus itu pada Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya. Di situ dengan jelas Rasul Paulus mengajarkan, mengingatkan kepada Timotius anaknya itu. Ya. Ayat yang pertama, tetapi roh dengan tegas mengatakan di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Ya, saya akan melihat, ya, menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa pada saat itu ada ajaran sesat yang sedang berkembang di jemaat di Efesus. Ya. Yang pertama, melarang orang untuk menikah. Ini yang terjadi waktu itu. Ya, ini adalah dualisme gnostik yang mempertentangkan antara rohani dan materi. Sehingga ajaran saat ini, seks itu dipandang sebagai dosa. Seks dan nikah itu dipandang sebagai dosa badani. Ini pada ayat yang ketiga. Ajaran itu beranggapan bahwa pantangan pernikahan atau pantangan kehidupan seks itu sebagai jalan masuk untuk melepaskan diri, untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Jadi seks itu dosa. Ya, nikah itu hanya menurunkan kesucian. Padahal, saudara perhatikan, kehidupan pernikahan itu mengandung mandat beranak cuculah penuhilah bumi. Sehingga seks dalam pernikahan itu adalah kudus. Amin. Seks adalah mandat, adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk beranak cucu di dalam pernikahan. Nah, makanya melawan ajaran sesat itu Rasul Paulus menegaskan perlu dilawan. Nah,
Yang kedua, ajaran sesat yang kedua yaitu larangan untuk makan dan minum. Wah, pada saat itu berkembang sebuah ajaran bahwa makanan dan minuman tertentu itu mengandung dosa bendawi. Pantangan ini merupakan unsur tradisi agama Yudaisme. Ya. Ajaran itu menawarkan pantangan makanan tertentu itu untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu duniawi yang dianggap sebagai bagian dari dosa. Dan oleh karena itu, perhatikan, Rasul Paulus mengkategorikan ajaran sesat di atas sebagai tahyul dan dongeng yang harus dijauhi. Perhatikan Bapak Ibu. Berarti yang dimaksud dengan tahyul dan dongeng yang harus dijauhi itu dikaitkan dengan larangan menikah, larangan menggunakan seks, juga pantangan di dalam makan minum. Dikaitkan dengan dongeng dan tahyul. Nah, kata tahyul ini dari bahasa Yunani aslinya itu dari kata bebolos, yang artinya cerita-cerita yang sama sekali tidak suci dan tercemar. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 20, "Hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan kosong yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan." Di dalam 2 Timotius 6 ayat 16 juga dikatakan, "Tetapi hindarilah omongan yang kosong tidak suci, hanya menambah kefasikan." Makanya tahayul dan dongeng nenek tua ini dihubungkan dengan pembicaraan kosong. Sedangkan dongeng dari bahasa aslinya mutos itu artinya cerita-cerita isapan jempol. Kosong. Yang bersifat turun-temurun dari wanita-wanita tua. Perhatikan, kalau dulu dongeng, dulu tahyul itu dikaitkan dengan pengajaran gnostik dan ajaran Yudaisme, kaitan dengan seks, larangan menikah, makanan. Tetapi kita mengenal bahwa kita ini juga banyak ada tahyul, ada dongeng nenek-nenek tua. Ya. Ada cerita-cerita yang merupakan cerita yang kosong. Yang sebenarnya ini menghambat iman. Perhatikan. Terhadap tahyul, dongeng, Rasul Paulus memerintahkan dengan jelas kepada Timotius untuk menjauhilah. Kata menjauhi itu sebenarnya artinya paraitoi, artinya menjauh, mengusir, menolak, merupakan bentuk kata kerja yang harus dilakukan. Makanya kalau kita terapkan juga di dalam jemaat kita, jemaat tidak boleh percaya kepada yang namanya dongeng dan tahyul. Karena dongeng dan tahyul itu, waduh, kalau diceritakan apalagi cerita kepada anak kecil, wah itu mengikat. Ya, itu benar-benar cerita itu bisa tertanam. Sebaiknya orang tua menceritakan tokoh-tokoh Alkitab, menceritakan karakter-karakter tokoh Alkitab, menceritakan firman Tuhan yang itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Iya. Tidak dijelaskan di sini tahyulnya itu apa. Yang jelas berhubungan dengan itu. Tetapi kalau di dalam budaya Jawa, tahyul itu banyak sekali. Nek arep nyang pasar mlaku sikil tengen sik. Nek
hamil nggawa gunting. Kowe nek ngobong boto dikai lombok sing abang, nek ijo botone dadi ijo. Aneh-aneh. Perhatikan. Ya. Ini. Nah, selanjutnya setelah melawan tahyul-tahyul itu nenek tua, dongeng-dongeng itu, maka berikutnya Rasul Paulus menasihati, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ini. Kata beribadah di sini itu sebenarnya itu tidak menggunakan kata latreia, tapi menggunakan kata iseubeo, yang artinya ini hidup yang saleh. Mari katakan bersama-sama, hidup yang saleh. 2, 3. Iya. Ini. Kesalehan itu apa? Kesalehan itu ditunjukkan kepada ketaatan kita sebagai anak Tuhan kepada firman Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan kita. Makanya orang hidup ini kan punya banyak bidang kehidupan. Tapi bidang kehidupan itu ada yang taat, ada yang tidak. Oh, kalau yang ini taat, ini tidak. Kalau yang ini taat, tidak bisa. Tidak bisa. Ini. Arti kesalehan yaitu sebuah kehidupan yang kepada Tuhan sebagai penghayatan, ketaatan, iman kita dan perbuatan. Ini. Oleh karena itu, nasihat latihlah dirimu beribadah itu juga dihubungkan dengan harapan Paulus kepada Timotius. Agar Timotius yang masih muda itu ini tidak dianggap rendah oleh orang lain. Makanya dia ini berhubungan dengan 1 Timotius pasal yang 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Dengan nasihat ini Paulus mengharapkan supaya Timotius itu menolak, menentang semua ajaran sesat, membawa jemaat di dalam Efesus menjadi jemaat yang sungguh berpadan pada Injil, dan akhirnya hidup saleh. Menjadi teladan. Di dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, kata teladan ini dari kata tufos, artinya supaya Paulus itu menjadi model. Perhatikan, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, yang Tuhan harapkan kehidupanmu ketika engkau melayani Tuhan. Hidupmu itu menjadi model, menjadi tufos. Ya. Gambar, ideal, pola. Ya. Yang akhirnya diharapkan Paulus, Timotius sebagai hamba Tuhan itu menjadi model pola bagi orang percaya lain. Ya. Saudara, kata latihlah dirimu beribadah, ternyata kata latihlah ini sebenarnya menggunakan kata gumnas. Kata gumnas ini sebenarnya kalau dilihat turunannya ada istilah gym. Nah, gym. Nah, yang suka nge-gym, saudara tahu ya. Ini artinya latihan yang berhubungan dengan fisik. Ya, kita tahu bahwa seorang atlet ini, latihlah ini berhubungan dengan seorang atlet ini ketika dia melatih tubuhnya, ini latihan disiplin di dalam latihan, makanan, istirahat, olahraga, dan sebagainya. Dia tidak boleh makan sembarangan, harus yang bergizi tinggi, juga harus memiliki istirahat, ini. Namun kalau diterapkan, latihlah dirimu beribadah itu
Yang dimaksud supaya Timotius itu mendisiplin dirinya untuk hidup yang ditunjukkan kepada ketaatan, kepada Injil dalam seluruh bidang hidupnya. Hanya dia menggunakan latihan badani yang terbatas gunanya. Nanti saya terangkan ini. Oleh karena itu, Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya itu artinya latihan-latihan yang tadi sesat. Yang tadi sesat. Contoh, di dalam ajaran Yudaisme ada banyak makanan pantangan yang sebenarnya menjauhkan diri dari kebenaran. Lalu melatihan yang melarang orang menikah, melarang orang menggunakan seks, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang seperti itu yang dimaksud sebenarnya. Ini. Walaupun sebenarnya ada latihan badani yang ada gunanya. Oleh karena itu latihan badani ini tidak menunjuk kepada olahraga. Oh, olahraga, lari, bukan. Bukan. Ini. Artinya latihan ini berhubungan dengan disiplin rohani yang disepadankan dengan atlet. Sebenarnya itu. Ini. Oleh karena itu, Paulus sungguh-sungguh menasehatkan supaya Timotius mendisiplin dirinya dengan hal-hal yang rohani. Coba saudara tahu disiplin rohani ini dimulai dari apa? Dimulai kalau saudara ini membiasakan diri mengucap syukur, membiasakan saudara berdoa, membiasakan diri saudara renungan firman Tuhan. Amin. Amin. Membiasakan diri saudara itu menggunakan waktu untuk beribadah. Mendisiplin diri ini menguasai diri. Ya. Nanti saya akan bisa terangkan. Karena apa? Karena kalau orang hanya melatih badan saja itu gunanya sementara. Latihan badani di sini bukan berarti latihan olahraga fisik, bukan. Tetapi yang tadi, yang tidak boleh tadi. Kalau memang ada latihan badani yang ada gunanya, contoh berdoa, berpuasa, itu latihan. Tidak mudah loh doa puasa itu. Ketika kita mengantarkan para pembina PKS itu untuk berpuasa 3 hari di Emalta, saya masih ingat. Wah, doa 3 hari itu, ketika hari yang ketiga, itu pada jam 11 sudah selesai doa, semua nunggu Pak Ari bawa bubur ayam. Rasanya nunggu bubur ayam itu, waduh. Lalu di dalam puasa itu juga ada yang membawa jus. Ya, kayak ngetas, ya. Ada yang membawa telur asin. Dia tahu enggak? Orang berpuasa itu kadang-kadang pikirannya malah ke makanan. Iya, berpuasa malah ke makanan, bukan kepada firman, kepada Tuhan. Ya, berpuasa pun perlu dilatih. Ya, saudara ketika emosi, tersinggung, menahan diri. Perlu dilatih. Ya. Untuk tidak berbicara yang tidak tahu. Ada orang tergoda karena rendah diri berusaha sombong. Loh, apa ada Pak? Iya, karena rendah diri berusaha sombong. Wah, semua serba tahu. Salah, malah ketawain orang. Makanya begini saudara-saudara. Latihan badani ini bukan untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang, tetapi melakukan apa yang benar. Ini saya dikasih Tuhan. Ajaran sesat yang saya terangkan di atas itu sebenarnya kenapa?
pantangan-pantangan itu adalah kesesatan. Dilakukan hanya untuk melatih tubuh melawan dosa. Padahal itu salah. Ini. Makanya latihan badani ini terbatas gunanya. Betul. Latihlah dirimu beribadah. Contoh. Latihan berpikir benar. Loh, untuk berpikir benar itu butuh latihan, saudara. Ada orang yang sudah terlalu menggunakan kacamata negatif. Semua serba negatif. Terus tidak ada yang benar. Itu perlu dilatih loh. Perlu dilatih. Contoh lagi, berkata yang baik. Perlu dilatih. Ada anak yang ketika misuh ditegur. Maaf Pak, tidak sengaja. Nah dari sini malah ketahuan. Kalau saudara sampai berkata tidak baik, itu lalu ngomong tidak sengaja, berarti udah jadi kebiasaan. Perlu dilatih. Amin. Latihan mengasihi, latihan memberi. Saya kenal baik dengan Pak Gunar itu hanya gara-gara sepele. Saya beli solar. Dia di sebelah saya nyopir, beli solar. Saya ngomong, Pak, solar Pak, pinten Pak? 95.000. Saya nggak tahu kalau dia perhatikan. 95.000 saya beli. Di joki 95.000, tapi bayarnya 100. Pak Gunar ngomong, loh Pak, kok belinya 95? Iya Pak, saya pengen latihan memberi. Loh, latihan memberi itu tidak gampang, saudara. Itu perlu dilatih dari kecil. Amin. Halo, amin. Loh, saudara ya. Ya. Minggu kemarin ada ilustrasi, ada seorang bapak-bapak yang protes. Wah, gerejanya nyebeli. Asarnya enggak ramah. Wah, lagu-lagunya lama, khotbah suwe, orang menarik. Wah, protes terus bapaknya ini. Anaknya ngomong, "Ah, tapi kan ya lumayan, Pak, untuk pertunjukan 2.000 rupiah. Papa tadi kan koleknya 2.000 rupiah. Coba. Orang memberi persembahan itu perlu dilatih. Ya. Kalau masalah ada tidak ada Tuhan yang tahu. Tetapi masalah hati perlu dilatih. Memberi persembahan, memberi persepuluhan itu perlu dilatih. Latihan tidak mudah tersinggung. Baguran yang wong ini kok. Kamu mending aku kayak. Ini kan latihan, saudara. Ya. Tepuk tangannya perlu dilatih. Menyembah Tuhan perlu dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Yang terbiasa ngomong sendiri di gereja, latihan ibadah yang benar. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Tolong tampilkan ayatnya yang tadi. Ya, daripada tidak ada tampilan. Ya. Ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini. Latihan ibadah itu apa toh sebenarnya? Latihan supaya hidup kita ini berkenan pada Tuhan. Tidak mungkin tuh orang langsung mengalami sebuah kehidupan yang sempurna, nggak mungkin. Pasti. Ya. Kita itu perlu latihan beribadah supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan ini adalah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pak, sudah berkenan Pak lewat salib Kristus, betul. Pak, sudah berkenan lewat korban Kristus. Betul, itu secara posisi iman. Betul, tetapi secara praktek kehidupan, kita ini perlu terus-menerus berlatih. Yang setuju katakan amin. Iya. Ini. Makanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini. Karena apa? Ibadah berguna dalam segala hal.
Karena ibadah itu mengandung janji. Kalau latihan badani ini hanya berguna untuk fisik saja, sementara. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena dengan ibadah itu melatih hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Wujud daripada mengasihi Tuhan, mengasihi sama adalah bohong. Kalau ada orang yang ngomong, saya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sama. Saya banyak belajar. Saya banyak ditegur firman Tuhan. Semakin tua, saya semakin mengerti. Oh, kalau kita ngomong mengasihi orang, mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi orang, kita bohong. Ibadah itu mesti dilatih, terus dilatih. Coba saudara nggak datang terlambat saja dilatih. Coba saya ini ya, ngelatih asar itu ya. Teman-teman staff full teman. Tolok ukur berhasil tidaknya kamu asar itu gampang. Itu loh, kursi itu penuh depan pun enggak penuh depan, enggak berhasil. Terus sampai sekarang enggak berhasil. Enggak berhasil. Loh saya ngelatih jemaat. Duduk di depan, ambil bagian terbaik. Duduk. Nyatanya ini, apa karena ada tulisan Perjamuan Kudus ya? Lalu takut. Saya tadi setiap kali saya lihat, aduh kosong, masih kosong. Enggak mudah. Saudara, saya harus membuat sebuah catatan, banyak belajar, supaya nanti bisa di-share komselnya supaya mengerti. Loh, enggak mudah loh, mendisiplin diri. Khotbah saya setahun kemarin sudah hampir jadi satu buku, 280 halaman. Oh, enggak mudah loh, saudara. Seorang hamba Tuhan, rata-rata teman-teman hamba Tuhan, saya kalau khotbah hanya garis besar, Pak. Garis besar udah langsung khotbah. Wah, saya melatih diri saya. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Ya. Janji apa? Coba lihat. Janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan. Jangan Bapak Ibu memandang hidup itu hanya sekarang ini. Enggak. Ada kehidupan yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini. Waktu kita masih hidup sekarang ini. Dan untuk hidup yang akan datang. Contoh, ibadah itu untuk hidup yang sekarang contohnya apa? Dengan ibadah, saudara belajar untuk bersyukur. Pak, keadaan saya tidak baik, Pak. Saya baru banyak masalah, Pak. Sulit, Pak, bersyukur. Kalau semuanya lancar, bersyukur gampang. Tapi kalau keadaan gini, tidak mudah bersyukur. Mudah. Perhatikan. Kalau saudara dalam keadaan yang sulit, saudara ada dalam pencobaan, ada dalam tekanan, tapi saudara harus bersyukur. Itu namanya kurban syukur. Ada nyanyian mengatakan, ku bawa korban syukur. Syukur dengan syukur itu beda. Kalau syukur, itu bersyukur. Keadaan baik bersyukur. Tapi kalau korban syukur, keadaan gak baik. Saya kemarin berbaring sama istri. Ngomong, iya toh Pak. Kita ini melayani Tuhan. Tapi masa tua kita kok jejer wong loro guyang-guyu bareng. Sing siji, omah, sikilku wis abot. Ya, geringing-geringing. Sikilku ya lara. Loh, iya. Bu Yuli persiapan operasi, ganti tempurung. Level 4, lo gak mudah loh bagi saya. Dengan keadaan itu, bersyukur. Bersyukur tapi keadaan gak bisa bersyukur, namanya kurban syukur. Amin. Loh, yang menghadapi masalah itu apa saudara sendiri loh. Semua orang ada masalah loh. Kadang-kadang kan manusia itu suka cemburu ya. Wah kayak penak-penak, wah aku rekoso, aku punya masalah. Orang do pengertian loh. Setiap orang itu ngadepi masalah masing-masing. Biasakan saudara memberikan kurban syukur. Amin. Jangan kira iso sukacita, ning kudu sukacita. Lho itu korban sukacita. Ceblek kanan kiri ngomong, ayo belajar kurban syukur. Nah, ibadah itu melatih kita untuk apa? Untuk apa?
Tidak hanya bersyukur, tapi memberikan kurban syukur. Amin. Ya. Saudara terbatas uang. Uangnya tinggal dikit. Tapi saudara harus memberi kepada Tuhan. Tuhan suruh beri kepada aku. Sama dengan janda miskin. Nggak punya duit. Harus beri semuanya. Lo itu korban lo. Korban itu sampai merasa sakit. Merasa kehilangan. Ibadah itu membuat kita mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur. Loh, ini untuk manfaat yang sekarang. Lalu dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika bersekutu mengalami kehadiran Tuhan. Kemarin Mbak Mur kasih renungan bagus. Loh, kehadiran Tuhan itu bisa membuat kita ini rasa takut, khawatir, bimbang itu hilang, lenyap. Coba kalau banyak anak Tuhan yang pada saling ngirim renungan harian. Loh, diizinkan, saudara. Mbak Mur ngomong, Pak, daripada sepi. Iya Pak, diizinkan. Saya semenjak ada radio udah tidak buat renungan. Karena saya pengen orang dengar suara radio, suara pengharapan. Ketika kita beribadah, kita dikuatkan. Dengar firman. Amin. Ada pengharapan. Nggak putus asa. Orang kalau bunuh diri pasti nggak ada pengharapan. Orang bunuh diri itu karena nggak ada pengharapan, putus asa. Iblis ngomong, wis mati bae. Yes, gitu kan. Coba, bunuh diri itu sudah semakin dekat. Kemarin hotel, Jogja, mahasiswa, lompat. Sekarang pencar. Kemarin pencar. Mudah-mudahan tidak semakin mendekat ya. Perhatikan. Dulu pernah dekat, samping gereja. Itu masalah kalau orang sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Lupa dengan Tuhan. Makanya ibadah itu penting. Lalu dengan ibadah kita juga bertumbuh kasih kita kepada sesama. Ciri orang yang beribadah dengan benar itu makin hidup damai dengan semua orang. Amin. Ciri orang bertumbuh itu apa? Mengalami hubungan penuh kasih. Kalau saudara itu sama orang lain nggak bisa mengasihi, menipu. Sulit mengampuni. Tidak bertumbuh. Dan yang terakhir. Tidak hanya mengasihi, tapi juga hidup jadi berkat. Saudara, pada akhirnya, orang kalau ibadahnya benar, mesti membawa kepada kita penyerahan diri, melayani Tuhan. Orang kalau belum mau melayani Tuhan, wah, masih merasa hidupnya milik sendiri. Waktuku milik sendiri. Aku tidak mau diatur-atur. Ya, masalah ini. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita mengerti, oh hidupku milik Tuhan. Ku persembahkan untuk Tuhan. Ini pengharapan sekarang. Lalu, ibadah mengandung janji untuk hidup yang akan datang artinya apa? Wah, kita ini orang yang istimewa. Masalah yang terbesar manusia di dunia itu apa? Satu, tidak punya jaminan keselamatan. Di dalam pelajaran LBCB, masalah ranking 1-1, yaitu apa? Orang tidak punya jaminan keselamatan. Sok nek aku mati nyang endi. Tetapi kalau saudara mau lahir baru, taat, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pertumbuhan, hidup dalam buah. Saudara sudah punya jaminan oleh karena karya penebusan Kristus, yaitu apa? Hidup yang akan datang. Kita dijamin masuk surga, memerintah bersama Tuhan. Amin. Wong Kristen rawat di mati. Makanya firman Tuhan dengan sangat-sangat jelas pagi ini mengatakan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Sudah, itu tahyul-tahyul, dongeng-dongeng itu membuat iman lemah. Membuat kekristenan itu mendua. Tidak percaya pada firman Tuhan 100%. Jauhi. Berikutnya, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji.
baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kemarin saya masih mendengar jemaat berbicara dengan saya. Pak, kenapa kamu lama tidak ibadah? Pak, saya ibadah dari rumah, Pak. Boleh toh, Pak? Saya tidak mangsuli, saudara. Saya dengarkan radio dan nyetel YouTube Fajar Pengharapan. Saya ngomong, ibadah itu bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Ada banyak alasan orang tidak beribadah. Firman Tuhan hari ini jelas, latihlah dirimu beribadah. Amin. Amin. Siapa yang sering menggunakan nada lasido, nek ngomong jengek-jengek, latihlah nganggo do re mi. Coba ngomong, kowe lasido apa do re mi? Iya. Firman Tuhan ngomong, perkataan itu apa? Lemah, lembut. Untuk siapa itu? Saya dan saudara. Amin. Lo iyalah, lo sama-sama suara kan orang tuh seneng perkataan lemah lembut yang membangun. Ya. Penerapannya apa? Sebagai murid Kristus, kita terus-menerus terdidik di dalam ajaran Kristen supaya kita memiliki kesalehan. Saleh. Belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Pak, kita udah berkenan oleh karena korban Kristus. Iya, tapi jangan munafik. Kadang-kadang sikap saudara, cara saudara memperlakukan orang lain, cara kita mengasihi orang lain, belum sesuai dengan firman Tuhan. Kemarin sore jam 3 saya memberikan ceramah kepada sekitar berapa orang? 40-an anak remaja. Saya di sini, saya ngomong, besok tanggal 6 kamu mau outbound. Kamu remaja-remaja, masih bocil semua. Kamu punya masa depan. Ya, kamu mesti harus menyadari. Manusia punya tanggung jawab. Sebagai manusia individu, kamu mesti harus hidup. Orang tuamu besok tidak mungkin hidup kekal. Semua meninggalkan kamu. Kamu harus belajar hidup mandiri. Harus bertanggung jawab, bekerja keras. Bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dan juga kamu sebagai makhluk sosial. Kamu harus belajar. Berkomunikasi dengan baik. Bekerja sama dengan baik. Saling tolong menolong. Melayani Tuhan. Ya, menghidupi keluarga. Lu saya ngomong. Besok kamu outbound. Kenapa saudara-saudara? Karena kita punya tanggung jawab. Baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Oleh karena itu, kita mesti ada satu komitmen hidup berjemaat yang baik. Sudah berjemaat di GBDI Fajar Pengharapan. Ada hidup komitmennya. Saya sebagai hamba Tuhan kemarin sangat terkesan dengan doanya Pak Hendrik. Saya dengarkan doanya. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala yang hari demi hari mencari firman untuk jemaat. Istri saya tahu. Mungkin saudara menganggap khotbah saya sederhana. Tapi bagi saya, seminggu penuh saya itu tidak pernah berhenti untuk mencari firman. Belajar firman. Entah orang mengatakan, saya tidak ingin dipuji, dapat pengakuan. Tidak penting bagi saya. Yang penting saya sebagai gembala. Belajar. Untuk mencari firman. Apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang saya model khotbahnya seperti ini. Eksposisi. Kadang-kadang saya tema. Kadang-kadang saya mengambil banyak ayat. Ya itulah, saya sebagai gembala. Ya. Saya rindu jemaat itu semua beribadah kepada Tuhan. Saya sebagai gembala, saya yang diberi otoritas Tuhan, mendoakan saudara-saudara, membawa saudara dekat kepada Tuhan. Saudara sebagai jemaat, yuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus berani menolak ajaran sesat. Berani menolak ajaran sesat. Kita harus bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh, gereja semakin bersatu. Kalau jemaat tidak bertumbuh, sulit bersatu. Suruh damai sulit. Ya. Kalau jemaat semua mudah tersinggung, sulit jemaat bertumbuh. Kalau jemaat semua egois, manut karpe dewe-dewe, sulit bertumbuh. Tapi ketika kita bertumbuh bersama,
saling mengasihi, saling melayani, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Oh, jemaat akan mengalami kepenuhan Kristus. Amin. Wah, luar biasa. Oleh karena itu, saya rindu hari ini kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jauhilah tahyul. Ya, nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu apa? Mengandung janji. Ya. Mari kita berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Mari tengadakan tangan, dengarkan firman dan lakukan. Biarlah imanmu dibawa kepada Tuhan, iman sebagai orang yang saleh, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang bertumbuh, rendah hati, bergantung pada Tuhan, melatih diri beribadah yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Hari demi hari kami diperbarui iman kami. Kami percaya ada banyak hal-hal yang sesat di luar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu memberikan kepada kami terang dan jalan hidup kami. Supaya kami hari demi hari tambah taat, tambah setia, tambah mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di dalam berbagai macam keadaan. Mungkin tekanan, mungkin pencobaan, mungkin himpitan hidup. Berbagai masalah. Supaya dia hanya memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Yesus yang sanggup menolong. Supaya tidak ada putus asa, tidak ada ketakutan, kebimbangan. Percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini, mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya problem masalah, Tuhan akan memberikan pemecahan, penyelesaian dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaatnya dikasihi Tuhan, pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik, berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita.
Segala berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.